Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran ini, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Pak Widargo. Saya nanti akan mendampingi kalian, memberi fasilitas kalian dalam mata pelajaran IPS. Nanti IPS itu satu minggunya kita akan ketemu selama COVID 3 jam, 3 JP ya. Kemudian nanti kira-kira ada 2 subbab di semester 1, 2 bab di semester 1 dan 2 bab di semester 2. Jadi totalnya hanya 4 bab, tetapi subbabnya banyak. Hari ini kita akan memulai bab pertama dengan judul manusia, tempat dan lingkungannya. Setelah pembelajaran ini, saya berharap anak-anak dapat menjelaskan konsep tentang ruang, dapat menjelaskan konsep interaksi antar ruang, dapat memberi contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, dapat memberi contoh interaksi keruangan antar wilayah di wilayahnya. Kita mulai masuk kepada materi manusia, tempat dan lingkungan. Pengertian ruang. Ruang merupakan tempat makhluk hidup saling berinteraksi. Ruang meliputi unsur daratan, perairan, dan udara. Jadi ruang itu meliputi unsur darat, air, dan udara. Setiap ruang itu memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut menimbulkan bervariasi hasil sumber daya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Faktor-faktor pendorong interaksi antar ruang. Yang pertama adalah hubungan saling melengkapi atau komplementari. Kondisi ini digambarkan seperti ini. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada 2 wilayah dengan komoditi yang berbeda ya. Jadi hubungan saling melengkapi ini terjadi jika ada 2 wilayah dengan komoditi yang berbeda. Kita ambil contoh. Daerah A atau wilayah A menghasilkan ikan, sedangkan wilayah B menghasilkan sayur. Hubungan antara wilayah A dan wilayah B di sini itu merupakan hubungan saling melengkapi. Maka A dan B akan berinteraksi untuk terjadinya kecukupan kebutuhan. Jadi wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan. Nanti B akan nuker ikan dengan sayur dan wilayah A akan nuker sayur dengan ikan. Jadi masing-masing melengkapi kebutuhannya. Ya, jadi itu namanya hubungan saling melengkapi. Kemudian faktor yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Ya. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tujuan. Ya. Kita lihat contoh. Ya. Wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Saya ulang ya. Wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun kemudian muncul wilayah C yang menghasilkan ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dengan ongkos transportasi yang lebih murah, maka para pembeli ikan pindah ke wilayah C. Akibatnya antara A dan B melemah. Itu bisa kita lihat dalam bagian bawah ini ya. Jadi A, B dan C. Yang pertama A terjadi interaksi dengan C karena ada muncul wilayah C yang sama-sama merupakan surplus ikan, di mana A dan B itu lebih dekat, maka pedagang ikan akan pindah dari A ke C. Nah, ini membuat hubungan A dan C menjadi kuat. Ada bagannya, garisnya, tanpa putus, jadi hubungannya mereka kuat. Kemudian hubungan A dan B menjadi lemah. Itu namanya
kesempatan antara atau intervening opportunity. Pendorong yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Pengangkutan barang atau orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungan, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kenapa? Kalau terjadi akan rugi. Ya. Kemudian kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan sangat tergantung pada infrastruktur. Ya. Jadi untuk kemudahan transfer ini kuncinya adalah tergantung pada ketersediaan infrastruktur. Kalau infrastruktur ini tersedia dengan baik dan memungkinkan, maka akan terjadi kemudahan transfer antara. Tetapi kalau tidak, transfer antara tidak akan terjadi. Kita ambil contoh. Seorang pedagang akan menjual sayur dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, pedagang tidak jadi menjual sayur ke B. Jadi jelas ya, kemudahan transfer antara sangat dipengaruhi dengan ketersediaan infrastruktur. Kalau infrastruktur tidak mendukung, maka kemudahan transfer antara tidak akan terjadi. Nah, sementara itu dulu anak-anak. Semoga apa yang Bapak berikan kalian sudah bisa memahami, kemudian nanti akan kalian aplikasikan dalam kuis. Ya. Jadi ada tugas yang nanti akan kalian kirim ke SIM sekolah. Tugasnya adalah yang pertama ya, saya bacakan ya. Berilah satu contoh pemanfaatan ruang. Udara, A. Udara, B. Perairan, C. Tanah. Kemudian yang nomor 2, berilah contoh interaksi saling melengkapi atau intervening opportunity yang ada di wilayahmu. Kamu mesti ngasih contoh. Kemudian yang ketiga, kasus. Ada sebuah kasus di Papua beberapa waktu lalu harga BBM mencapai 20.000. Bahkan untuk semen bisa mencapai 500.000. Berdasarkan pemahaman yang sudah Bapak jelaskan di atas, pendorong interaksi antara ruang di atas, jelaskan mengapa hal itu dapat terjadi. Sudah. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi, salam. Tuhan Yesus memberkati.